Kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah, nah dulu udah pernah dibahas ini. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Satu, tugasnya yatlu alaihim ayatihi. Jadi tugas Nabi itu pertama membacakan ayat-ayat Allah. 30 juz dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas itu sudah dibacakan semuanya oleh Rasul. Selama berapa tahun? 23 tahun. Kelemahan kita ibu-ibu, kita tidak punya konsep, ya, para ustadz, para ulama tidak ada konsep untuk dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga banyak sekarang pengajian ambil ayat ini, ya kan, kadanglah diulang-ulang gitu. Mana ada sekarang pengajian yang mulai dari Al-Fatihah nanti selesainya dari An-Nas kan. Mungkin karena sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tak tamat-tamat Al-Qur'an ini disampaikan. Ya nak, kalau dibaca bisa tamat. Tapi di mana ada pengajian yang menamatkan Al-Qur'an? Belum ada kan? Nah, ibu lah lama ikut pengajian lah. Ya kan? Nah, gitu. Besok gitu. Jadi selama 23 tahun itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan tapi selesai. Jadi Nabi telah membacakan ayat-ayat Allah ini, ya kan, kepada umat pada masa itu dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Ya, jangankan ayat, ya kan, huruf pun tidak ada yang tertinggal. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Maka Rasul disebut dengan apa sifat beliau? Amanah. Berarti seluruh amanah ini sudah disampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti tidak amanah namanya itu dah. Iya kan? Nah, untuk menyikapi begitu hebatnya Al-Qur'an, Rasul diberi sifat fatonah, cerdas. Jangan dipertanyakan Nabi itu hafal Quran apa enggak gitu. Ya kan? Sedangkan orang biasa saja hafal Al-Quran, apalagi beliau adalah utusan Allah, ya. Kemudian Nabi itu disifati dengan tabligh, menyampaikan, dan memang tugas beliau menyampaikan. Maka itu semuanya sudah sampai gitu. Makanya ketika surat terakhir turun, ibu-ibu, apa surat terakhir turun? Nah, itu ayat terakhir turun, tapi surat terakhir turun bukan itu. An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu surat terakhir turun. Kalau ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Makanya Ibnu Abbas mentafsirkan surat An-Nasr itu adalah berakhirnya kehidupan Rasulullah. Jadi beliaulah satu-satunya yang memahami bahwa surat An-Nasr itu adalah tanda Nabi akan berpulang ke rahmatullah. Bayangkan itu, masih muda tapi pemahamannya seperti itu. Sehingga ketika Umar memasukkan Ibnu Abbas ke dalam forum pertemuan sahabat-sahabat besar, banyak yang kenapa pula ini anak kecil ini dibawa, ya kan? Jadi Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah supaya memahami, bisa diberikan pemahaman yang hebat terhadap Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, ya kan, itu sebenarnya hasil dari iza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi kalau ada yang membaca itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, nah itu sebenarnya aplikasi dari surat itu.
Makanya dalam surat An-Nasr itu kan ada itu. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih. Itu yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika fasabbih bihamdik. Wa bihamdika. Ujungnya apa? Wastaghfir. Wastaghfir itu yang ujungnya itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu surat terakhir turun, ya kan? Nah, semuanya sudah diajarkan karena beliau amanah, fatana, tablik, sidik. Maka itu dengan 4 sifat itu, ya, beliau mengemban tugas sebagai penjelas Al-Quran. Dia mengajarkan satu di situ, ya kan? Yatslu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim, ya kan, mensucikan, membersihkan umat. Apa maksudnya mensucikan umat? Membersihkan kita dari kesyirikan, ya kan? Maka itu Islam itu adalah agama tauhid, ya. Jadi Nabi itu tugasnya mensucikan umat. Allah Maha Suci, Al-Quran suci. Surga? Ya, tidak mungkinlah masuk ke dalam surga kalau orang-orang yang tidak suci kan. Kita aja sekarang nih kalau ada tempat yang bersih lalu ada orang yang kotor, tidak boleh masuk. Dia masuk lah boleh kok tidak. Apalagi, ya kan. Maka itu yang bisa dekat dengan Allah itu orang yang mensucikan dirinya. Makanya kalau ada dosa, taubat, dosa, taubat. Ya kan? Walladzina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah. Ya kan, untuk mensucikan umat. Cepat. Nah, baru mengajarkan kitab. Wa yu'allimuhumul kitab. Ya kan? Wal hikmah. Nah, hikmah itu dipahami sunnah. Jadi Nabi itu nanti mengajarkan. Ya kan? Nah, kalau tidak ini ibu-ibu, kalau tidak ada yang ini, tidak diutus Rasul, tidak dibacakan ayat-ayat Allah, tidak disucikan umat, tidak diajar Al-Quran, tidak diberi petunjuk melalui sunnah Nabi, maka itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti umat kalau tidak ikut Nabi, apa? Sesat.